intinya pelestarian fisik bahan perpustakaan ya. Nah, di sini tugasnya itu memperbaiki bahan perpustakaan dalam fisik. Jadi salon, ada salon, kalau atau ruang operasi. Jadi yang masuk ke ruang ini adalah koleksi yang rusak, yang sakit, untuk kemudian diperbaiki fisiknya. Jadi kayak kalau ke dokter itu yang datang ke dokter itu kan orang sakit yang kemudian akan diobati fisiknya. Ini pengecekan awal survei kondisi, kondisi koleksi. Jadi itu form survei kondisi ya. Survei kondisi, jadi yang bahan yang masuk tuh rusak, nanti akan didata di situ koleksinya itu, identitas koleksinya. Kalau misalnya buku Soekarno misalnya kan, ada nomor panggil, ada ukuran lembarnya berapa, terus nanti kondisinya dicek di sini. Ini nggak nih, ada rusak jilidan, mungkin mau lihat. Mau di scan pakai cam scanner boleh. Tapi pernah dengar daluang? Pernah. Daluang tuh kulit kayu yang diolah sedemikian rupa jadi seperti nah ini bisa lihat di kasar ini ya. Jadi kulit kayu tuh diproses sedemikian rupa, direndam, di toko-toko sampai flat, terus nanti dikeringkan sampai dia bisa dipakai untuk prosesnya yang panjang. Terus ada lagi lontar, mirip daun kelapa. Jadi dia lembarannya itu memang mirip daun kelapa tapi yang dikeringkan. Nah nanti lembaran itu ditulis. Ya, kayak daun kelapa. Kalau yang bikin ketupat, ini daun. Jadi dia memang daunnya itu prosesnya dikeringkan lama, direndam, mirip sama inilah ya. Direndam, dikeringkan sampai benar-benar kering. Terus nanti baru ditulisnya ini bukan ditulis cuma pakai pena biasa tapi model diukir. Jadi kalau pewarnanya hilang itu ukirannya masih ada di sini dan itu bisa diketahui. Ini lontar ya. Terus ada selotip atau enggak? Ini selotip itu perlu didata. Selotip itu harus dibersihkan. Kenapa? Jangan nempel buku dengan selotip, apalagi kalau bukunya itu buku bagus. Kamus bisa? Nah, kamus terus ensiklopedi ya, itu kan buku-buku bagus ya sebenarnya. Nah, kalau buku-buku bagus itu usahakan kalau buku pelajaran sekolah biasa gitu itu kalau kita terpaksa pakai selotip nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak buku-buku yang bagus kayak jangan selotip. Kenapa? Karena di bawah selotip itu biasanya akan jadi coklat. Kenapa jadi coklat? Karena selotip atau isolasi itu asam itu menyebabkan kertas coklat. Kalau kertasnya udah coklat dibiarkan lama-lama itu hancur. Nah itu terus sudah dari data di screening kayak gitu, jadi muncul oh sakitnya ini dok, ini loh, ini saya batuk. Terus ada pantangan nggak? Nah di sini pantangannya apa? Luntur tidak luntur, itu pantangannya. Itu jadi bahan pertimbangan kan. Nah dari situ nanti akan diusulkan dia sakit, kalau sakitnya ini obatnya ini sama, kalau ini kondisinya rusaknya seperti ini tapi dia kelemahannya seperti ini, nanti diusulkan perbaikannya seperti apa. Itu yang namanya nanti ada mitigasi, pembersihan debu, terus ada selotip, dibersihkan selotipnya, terus bleaching, diputihkan. Sama di sini ada proses bleaching pada koleksi tertentu ya. Terus deasidifikasi ini mengurangi keasaman. Terus sizing itu kasih permukaan, kasih lem, terus menyambung ini untuk bagian yang robek dan bagian yang hilang ya. Terus
terus laminasi pelapis dia koleksinya itu dengan tisu Jepang atas bawah. Jadi kalau laminasi tisu dokumen tisu direkatkan dengan lem. Kalau standarnya yang lem dipakai itu adalah lem yang bebas asam ya. Nah, ada lagi yang jilid kembali itu kalau jilidannya rusak, ini pembuatan kotak atau portepel. Proses perbaikannya tahu enkapsulasi? Pernah dengar? Enkapsulasi? Laminating pernah? Nah, dia mirip sama enkapsulasi, tapi beda. Kalau laminating kertas tempel plastik, tempel nggak? Tapi kalau enkapsulasi, ya nggak. Ini contohnya. Ini yang di plastik ini nih, yang sudah di plastik itu enkapsulasi. Terus perekatnya antara plastik atas dengan plastik bawah itu pakai double tip. Double tipnya double tip bebas asap. Nah, tapi nggak kena ke dokumen. Kalau tadi laminating kan nempel, ya. Kalau ini nggak nempel. Jadi kalau misalnya lupa tanda tangan, ini bisa dibuka. Ini belum bisa dibuka. Itu ada alatnya. Untuk TPS manual, ini kan double tip, dua sisi kan, isolasi tapi dia nempel atas bawah kan. Nah ini nanti kalau ini sudah dibuka misalnya dibuka, ini bisa dipasang lagi. Ini nggak rusak kan kertasnya ya? Nah ini masuk lagi bisa. Prinsipnya reversible, bisa kembali. Sebelumnya kami mau minta izin dulu mau wawancara Bu terkait tentang petunjuk perawatan media. Jadi bagaimana prosedur standar perawatan media di perpustakaan Perpusnas ini? Perawatan bahan perpustakaan ya. Kalau perawatan ya yang terutama itu adalah pembersihan secara rutin dan berkala. Kemudian pembersihan itu baik terhadap koleksi maupun terhadap ruang koleksinya. Nah terus selain itu juga untuk menjaga stabilitas ruangan agar tidak lembab atau tidak terlalu kering, itu kita pakai kalau terlalu lembab itu kita bisa pakai kapur barus atau bisa juga pakai silika gel itu, tapi untuk yang rak-rak tertutup ya, kayak di lemari atau di box kayak gitu. Tapi kalau ruang rak terbuka itu bisa pakai naftalembol atau kapur barus. Perawatannya ada jadwalnya, rutinnya gitu. Sebaiknya kalau itu dirutinkan. Jadi kan perawatan itu selain menjaga si buku tetap bersih juga menghindari supaya serangga terus jamur itu datang jadi menghambat si biota itu. Dan juga penyesuaian suhu kan ya. Kalau bisa pakai termohidrograf, jadi suhu dan kelembabannya itu bisa teramati, terkontrol. Kalau dia terlalu untuk terlalu lembab bisa pakai yang tadi silika atau naftalen, atau kalau misalnya ada alatnya boleh pakai defum. Terus bagaimana Bu cara mengatasi masalah jamur, serangga yang menyerang koleksi-koleksi? Kalau misalnya itu di ruang koleksinya ketemu yang tadi biota ya, itu scarophilus sebagai biota, itu kita lakukan fumigasi. Kalau memungkinkan kalau ternyata hanya ditemukan pada beberapa, jadi mungkin kayak buku akuisisi didapat dari luar, jadi sebelum masuk ke ruang koleksi itu kalau ditemukan dia berjamur, dia di serangga segala, itu lakukan fumigasi di luar ya, maksudnya dilakukan fumigasi juga. Kemudian kalau dia sudah rusak itu kan hanya matikan biotanya ya, matikan biota. Yang sudah rusak itu diperbaiki, jadi dikuratif perbaikannya, yaitu tadi mending, menambah terus
Kalau jadi ada prinsip kalau untuk yang di yang kita lakukan konservasi perbaikan visi itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip ini digunakan karena pertimbangannya konservasi itu butuh waktu lama, butuh skill yang spesifik, kemudian biaya juga tinggi dan panjang prosesnya kan ya. Jadi yang dilakukan perbaikan itu adalah koleksi-koleksi terpilih. Kriterianya apa? Yang pertama, dia langka, terus atau kuno. Disebut kuno itu dia minimal usianya 50 tahun. Terus langka kan, kemudian itu memang bernilai, banyak yang cari. Kalau misalnya ini buku sudah berusia 50 tahun ke atas, tapi di luar masih banyak dijual, lebih baik beli yang dari itu daripada memperbaiki, karena bisa jadi biaya yang dipakai untuk memperbaiki itu banyak. Terus kalau dia ternyata dia sudah rusak, kemudian juga udah kuno, tapi dia tidak banyak yang cari, ini nggak banyak, isinya juga nggak penting-penting amat gitu ya, itu bisa dieliminir. Jadi diambil koleksi lain yang lebih bernilai, jangan kalau ini bisa prioritas. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.